Masa intens investigasi. Kisru berkepanjangan antara dua pengacara kondang, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris, kini semakin memanas. Terkini, Hotman Paris pun mengungkapkan bahwa seluruh hakim di tanah air merasa sakit hati dan juga tersinggung dengan pernyataan Rasman dalam momen persidangan lalu yang menyebut bahwa banyak hakim, jaksa, polisi dan juga pengacara di Indonesia yang merupakan koruptor. Lantas seperti apa Hotman yang meminta para klien yang mempunyai perkara untuk tidak menggunakan jasa pengacara yang telah merusak citra pengadilan di Indonesia, yang juga menuding para hakim di tanah air adalah seorang koruptor. Lalu, bagaimana Rasman Nasution menanggapi pernyataan dari Hotman Paris itu? Dan seperti apa pula Rasman yang juga menanggapi terkait dirinya yang dicap sebagai pengacara arogan? Hingga Rasman pun justru mengungkap fakta bahwa Hotman Parislah yang sudah dipecat dari Peradi, dan Rasman pun meminta siapapun agar jangan melupakan hal tersebut. Selain itu, seperti apa juga Firdaus Oyuwobo yang mengatakan bahwa dirinya bersikap spontan saat naik ke atas meja, hingga dirinya pun mengaku bingung mengapa bisa di atas meja, hingga meminta pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperlihatkan CCTV kepadanya. Dan bagaimana pula Otto Hasibuan yang mengungkapkan bagaimana sikap dan tindakan Firdaus yang naik ke atas meja saat persidangan adalah merusak kehormatan profesi advokat sendiri. Benarkah Firdaus pun bisa terancam pidana jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru berkepanjangan antara dua pengacara kondang, Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris, telah mencapai puncaknya dengan insiden yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 lalu. Sidang yang seharusnya membahas kasus dugaan pencemaran nama baik ini pun berubah menjadi ajang kericuhan yang melibatkan kedua belah pihak. Situasi pun semakin memanas ketika Firdaus Oyuwobo, salah satu anggota tim kuasa hukum Rasman, tiba-tiba naik ke atas meja sidang. Hingga aksi ini pun mengejutkan banyak pihak dan dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan, tidak mencerminkan etika profesi advokat, dan merusak citra peradilan di Indonesia. Dan terkini, Hotman Paris mengatakan bahwa seluruh hakim di tanah air merasa sakit hati dan juga tersinggung dengan pernyataan Rasman dalam momen persidangan lalu, di mana menyebutkan bahwa banyak hakim, jaksa, polisi, dan juga pengacara di Indonesia yang merupakan koruptor. Hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ya. Ditangkap. Ya. Jaksa juga ditangkap. Polisi juga ditangkap. Pengacara juga ditangkap. Ini semua penegak hukum. Kalau begitu, mari saling mengawasi dan beri ruang buat kita bersama-sama. Saya berhak menggunakan baju toga, dan mulai sidang ke depan saya akan pakai baju toga. Halo para pengacara muda dan juga para warga maupun perusahaan yang sedang berperkara menyewa pengacara. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan. Bahkan Hotman pun menambahkan bahwa tidak sedikit para hakim yang juga marah ketika melihat meja dinaiki oleh oknum pengacara
Yang konon, ia pun naik ke atas meja karena spontanitas lantaran melihat kliennya Rasman didorong oleh 2 orang berbaju batik. Melihat tak sedikit para hakim yang sangat marah ketika melihat aksi yang dianggap tidak pantas tersebut, Hotman Paris pun memberikan peringatan keras kepada para klien untuk meminta mereka tidak menggunakan jasa pengacara yang namanya kini tengah tersorot dalam kasus ini. Dan juga betapa marahnya para hakim melihat oknum pengacara pakai jubah naik ke meja menginjak-injak. Bayangkan kalau perkara kamu lagi dipegang sama dia, bayangkan nasibnya terhadap perkara kamu, pasti akan ada akibatnya. Karena semua marah sama oknum pengacara tersebut, maka segera cari pengacara yang lebih dapat dipercaya dan punya reputasi. Memang mereka itu hanya pengacara-pengacara pinggiran, ya itu bisa dimaklumin lah. Melihat video Hotman Paris yang kini ramai disorot di media sosial, Rasman pun menanggapi pernyataan Hotman yang mengatakan agar tidak menggunakan jasa yang diduga ditujukan kepada Rasman serta Firdaus Oyuwobo. Menurutnya, hal tersebut tidak ada urusannya dengan pernyataan dari Hotman Paris dan kesemuanya itu pun diserahkan kepada kliennya yang sudah mempercayakan kepercayaan kepadanya. Bisa bicara di depan media, itu pun antara kalian. Datang ke tempat dia atau di mana tuh. Tapi kalau head to head pucat dia, saya tidak takut, biar aja. Kan bisa dilihat putusannya apa nanti. Saya banding, saya laporkan akhirnya. Ini orang nggak ngerti bicara seenaknya tapi menyinggung orang. Artinya seorang terpidana, bukan menghalangi dia untuk beracara. Terkait tudingan bahwa dirinya sosok pengacara yang arogan, Rasman pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang arogan. Rasman pun mengatakan bahwa justru Hotman Parislah yang dipecat dari Pradi. Rasman pun meminta kepada siapapun agar jangan melupakan hal tersebut. Emang saya apai dia? Bukan arogan, tidak ada yang berani. Saya yang berani, bilang sama Hotman. Hotman itulah orang yang lama merendah-rendahkan Bang Oto. Kasus Jessica, sindir-sindirnya. Dia itu sudah diberhentikan dari Pradi. Jangan lupa kalian, jangan bilang-bilang Rasman yang dipecat. Dia yang udah keluar dari Pradi. Lantas seperti apa juga Firdaus Oyuwobo yang mengatakan bahwa dirinya bersikap spontan saat naik ke atas meja. Hingga dirinya pun mengaku bingung mengapa bisa di atas meja hingga meminta pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperlihatkan CCTV kepadanya. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dunia hukum Indonesia baru-baru ini kembali dihebohkan dengan aksi kontroversial salah satu advokat Firdaus Oyuwobo, di mana ia pun nekat naik ke atas meja saat persidangan saat Rasman Nasution yang merupakan terdakwa dan klien Firdaus itu diduga dianiaya oleh 2 orang berpakaian batik saat Rasman menghampiri Hotman Paris yang duduk sebagai saksi di momen persidangan. Tak pelak, insiden itu pun langsung menjadi sorotan publik dan juga menuai cibiran dari berbagai pihak. Mengingat Firdaus sebagai seorang advokat bukannya menyampaikan argumen dengan santun dan beretika, ia pun justru bertindak di luar batas dengan melompat ke atas meja. Aksi ini pun langsung memicu reaksi keras, baik dari kalangan advokat maupun masyarakat luas yang mempertanyakan kelayakan seorang pengacara yang berperilaku seperti itu di dalam ruang sidang. Namun, hal mengejutkan justru disampaikan oleh Firdaus Oyuwobo dalam preskon kemarin, di mana ia pun bersumpah atas nama Tuhan bahwa aksi yang dilakukannya itu adalah spontan. Firdaus pun mengaku bingung mengapa ia tiba-tiba bisa berada di atas meja di tengah tempat yang sempit dan banyak orang. Benarkah saking bingungnya mengapa ia di atas meja? Firdaus pun meminta pihak pengadilan untuk membuka CCTV agar terlihat jelas apakah ia memang naik sendiri ke atas meja atau justru diangkat oleh orang lain.
sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Betul. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang menggigit. Karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek, dianiaya oleh jaksa dan orang yang pakai batik, 2 orang itu. Orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya? Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Melihat aksinya naik meja persidangan dan disindir oleh Hotman Paris di media sosial, Firdaus pun nampaknya masih tidak terima perilakunya yang naik ke meja pengadilan disindir oleh Hotman lewat media sosialnya. Ya, dengan nada penuh emosi, Firdaus Oyuwobo memberikan tanggapan pedas atas sejumlah pernyataan dari Hotman Paris. Seperti Firdaus yang menuding bahwa kedekatan yang sering diceritakan Hotman dengan berbagai tokoh penting hanya dijadikan sebagai modus Hotman untuk melecehkan kaum wanita. Atas hal itu, Firdaus yang seakan geram dengan Hotman pun berjanji akan membongkar dan membuktikan tindakan asusila Hotman Paris di persidangan. Hotman Paris dalam melakukan dugaan pelecehan seksual menakut-nakuti Iklim Hakim dengan pengakuan bahwa dia adalah orang yang sangat ditakuti di Indonesia, disegani. Karena Iklim Hakim ini orang yang lemah dan orang biasa, akhirnya dia menyerahkan sawah sepetaknya kepada Hotman Paris. Banyak lagi laporan-laporan wanita lain atas perbuatan kau, Hotman Paris. Ini yang mau kita bongkar, ini kebejatan kamu menakut-nakuti masyarakat. Sekarang kamu dekat dengan Pak Prabowo, lalu kau perbuat dengan tindakan asusila terhadap seorang wanita. Ini yang mau kita buktikan di persidangan. Lalu seperti apa pula tanggapan Otto Hasibuan dengan sikap dan tindakan Firdaus Oyuwobo yang naik ke atas meja saat persidangan? Benarkah Firdaus pun bisa terancam pidana jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkannya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, Luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah gegernya persidangan antara Hotman Paris dan Rasman Nasution, Otto Hasibuan, salah satu tokoh senior di dunia advokat dan Wakil Menteri Hukum HAM Pemasyarakatan RI, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tindakan seorang advokat yang nekat naik ke atas meja saat persidangan berlangsung. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui Zoom, secara tegas Otto pun juga menilai aksi tersebut sebagai sebuah pelanggaran etika yang dapat mencoreng citra profesi advokat. Sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia hukum, Otto memahami bahwa perbedaan pendapat dalam persidangan adalah sesuatu yang lumrah. Namun, ia pun menegaskan bahwa segala bentuk ekspresi harus tetap berada dalam koridor etika dan kehormatan profesi, sehingga perbuatan seorang advokat tidak boleh sampai merusak kehormatan profesinya, apalagi sampai naik ke atas meja di ruang sidang, entah sidangnya sedang berjalan ataupun tidak. Bagi Otto, tindakan itu pun sangat tidak pantas dan meruntuhkan martabat profesi advokat itu sendiri. Lebih lanjut, Otto pun juga mengingatkan bahwa profesi advokat bukan sekedar pekerjaan biasa, melainkan officium nobile atau profesi yang mulia.
Oleh karena itu, setiap advokat pun memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan baik di dalam maupun di luar persidangan dan harus menghormati sesama advokat, penegak hukum lainnya, dan tentu saja menghormati pengadilan yang mana menurut Otto hal itu pun adalah prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan. Lantas benarkah Firdaus Oyuwobo bisa dijerat hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkannya? Banget ya, saya nonton videonya. Ya terus terang aja saya prihatin banget dengan keadaan itu. Ya, saya tahu sering perbedaan pendapat terjadi di pengadilan karena sebagai lawyer puluhan tahun kita tahu. Tetapi bagi saya memang perbuatan seorang advokat itu tidak boleh sampai merusak nama kehormatan pengacara. Sampai ada orang advokat naik meja di pengadilan, meskipun itu pokoknya sidangnya berjalan atau sedang tidak berjalan, tapi melompat di atas meja, itu sangat meruntuhkan kehormatan meruntuhkan kehormatan profesi advokat itu sendiri, karena profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, profesi yang officium nobile, ya. Jadi semua advokat itu harus menjaga marwah dan martabatnya. Di dalam kode advokat wajib hukumnya untuk menghormati sesama advokat, satu. Kedua, menghormati sesama penegak hukum, menghormati teman sejawatnya, terutama juga menghormati pengadilan. Jadi saya sangat prihatin lah. Sangat saya sayangkan kejadian itu. Jadi mungkin ini tergantung pengadilan bagaimana bersikap. Karena saya nggak tahu persis apa yang terjadi di dalam. Apakah itu kalau ada perbuatan seperti ini, maka dia bisa dikenain sanksi oleh Dewan Kehormatan dari organisasi di mana dia bernaung. Kalau ada yang melaporkan, biasanya organisasinya nanti akan memeriksanya. Nah, tetapi persoalannya sekarang, soal berperan atau tidak, itu kan di tangan pengadilan sekarang. Karena berprakteknya seorang advokat itu di pengadilan sekarang ini adalah menggunakan surat berita acara sumpah. Ya kan? Itu, bicara acara sumpah. Jadi, berita acara sumpah dia ini kan dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi pengadilan yang sekarang yang harus menentukannya, apakah dia bisa mencabut berita acara sumpahnya atau tidak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.